Adegan dibuka dengan shot 4 orang sahabat, Leo, Ryan, Sarah, dan Maya, tiba di pinggir sebuah hutan lebat dengan mobil jeep tua. Musik ceria dan ringan mengiringi tawa mereka. 4 sahabat dengan semangat petualangan yang membara tiba di gerbang hutan Kalimati, sebuah nama yang seharusnya sudah menjadi peringatan. Di depan mereka sebuah papan peringatan tua yang lapuk bertuliskan "Dilarang masuk", berdiri miring seolah menyerah pada waktu. Mengabaikan firasat buruk yang menggantung di udara, mereka melangkah masuk dengan tawa riang, menganggapnya hanya sebagai bumbu penyedap cerita liburan mereka. Kamera mengikuti langkah mereka yang penuh percaya diri, semakin dalam menembus kanopi pepohonan yang merapat, seolah menelan mereka bulat-bulat dari dunia luar. Saat senja mulai merayap, warna langit berubah dari jingga keemasan menjadi ungu pekat. Mereka mendirikan tenda di sebuah tanah lapang kecil, masih dengan sisa-sisa candaan yang mulai terasa hambar. Kehangatan matahari yang hilang digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang, membawa serta keheningan yang aneh. Suasana ceria yang tadinya memenuhi udara kini lenyap, digantikan oleh ketegangan yang tak terucapkan. Setiap desau angin terdengar seperti bisikan, dan bayangan pepohonan yang memanjang tampak seperti jari-jari raksasa yang siap mencengkeram. Malam akhirnya tiba, membawa kegelapan mutlak yang hanya bisa ditembus oleh cahaya api unggun yang mereka nyalakan di tengah-tengah perkemahan. Disinilah teror sesungguhnya dimulai. Awalnya hanya suara-suara kecil yang mereka abaikan sebagai bunyi binatang malam. Namun suara itu perlahan berubah menjadi lebih jelas, bisikan-bisikan lirih tanpa sumber dan suara ranting kering yang sengaja diinjak di batas lingkar cahaya api. Sarah yang duduk sedikit menjauh tiba-tiba terkesiap. Ia bersumpah melihat sosok putih pucat berdiri sekejap di antara 2 pohon besar sebelum lenyap. Yang lain mencoba menenangkan diri, menertawakannya, dan menganggapnya hanya imajinasi karena kelelahan dan suasana yang mencekam. Seolah dipanggil oleh ketakutan mereka, langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam pekat. Angin kencang bertiup entah dari mana, membawa serta hujan deras yang datang tiba-tiba. Dalam sekejap badai itu memadamkan api unggun mereka. Satu-satunya sumber cahaya dan keberanian. Kekezerewan total menyelimuti mereka, memicu kepanikan yang luar biasa. Teriakan bercampur dengan suara guntur yang membelah langit. Dalam kekacauan, mereka berpencar, berlari tanpa arah ke dalam labirin hutan yang gelap. Adegan kejar-kejaran yang intens dan mengerikan dimulai. Satu persatu mereka merasakan kehadiran penunggu hutan itu di belakang mereka. Sosok dingin yang tak terlihat namun sangat nyata. Ryan adalah yang pertama. Teriakannya yang melengking tiba-tiba terputus saat sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Kemudian Maya, tangisannya bergema sesaat sebelum lenyap di telan sunyi. Ketika cahaya fajar pertama yang pucat mulai menembus sela-sela dedaunan, hanya 1 orang yang berhasil menemukan jalan keluar. Leo tersandung keluar dari tepi hutan, pakaiannya sobek dan wajahnya penuh goresan. Namun luka fisiknya tak sebanding dengan horor yang terpatri di matanya. Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah hutan yang telah merenggut teman-temannya, napasnya tersengal-sengal dalam isak tangis tanpa suara. Kamera melakukan zoom perlahan ke wajahnya, menangkap ekspresi teror murni dan trauma mendalam yang akan menghantuinya selamanya. Sebuah saksi bisu dari malam yang tak akan pernah berakhir.